Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Pertanyaan besar hari ini, siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa dan kemana arah ekonomi Indonesia setelah Sri Mulyani dicopot? Publik ramai medsos meledak. Semua menduga-duga, apakah ini langkah berani, langkah terencana, atau langkah perjudian di tengah ekonomi global yang makin brutal? Hari ini kita kupas tuntas, tanpa basa-basi, tanpa sensor, tanpa tedeng aling-aling. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Sosok yang 2 periode jadi wajah stabilitas fiskal Indonesia. Diganti oleh nama yang bagi banyak orang, siapa dia? Purbaya Yudi Sadewa. Hari ini dilantik langsung di Istana Negara. Langkah ini bikin banyak pihak mendadak mikir keras. Kenapa diganti sekarang? Kenapa Purbaya? Dan apa konsekuensinya? Purbaya bukan orang baru di dunia ekonomi. Sarjana Teknik Elektro ITB, Fondasi Kuat Analisis Teknis, Master and Doctor Ekonomi dari Purdue University, Indiana, AS, Universitas Riset Kelas Dunia. Sejak 2020 menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia. Artinya, ini bukan orang kosong. Ini bukan orang dadakan. Ini bukan pejabat titipan. Purbaya adalah teknokrat yang lama bekerja di balik layar memimpin LPS. Karirnya menyebar ke berbagai pusat kekuasaan ekonomi negara. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim and Energy, Kemenko Marves, Staf Khusus Ekonomi, Kemenko Marves, Staf Khusus Ekonomi, Kemenko Polhukam Deputi 3, Kantor Staf Presiden, Bagian Pengelolaan Isu Strategis, Wakil Ketua Satgas Pokja 4, Fokus Penanganan dan Penyelesaian Kasus Ekonomi, Anggota Dewan Pertimbangan Kadin 2016 sampai sekarang, Anggota Indonesia Economic Forum 2015 sampai sekarang. Dengan kata lain, dia pernah melihat pusat-pusat konflik kepentingan ekonomi, dari energi, stabilitas fiskal investasi, sampai politik keamanan. Ini bukan ekonom ruang kelas. Ini ekonom lapangan, ekonom birokrasi, ekonom yang tahu apa itu tekanan politik, dan angka-angka yang tidak boleh salah. Sri Mulyani selama ini dianggap figur kuat, the Iron Lady di bidang fiskal. Mengganti beliau bukan cuma pergantian biasa. Ini sinyal politik besar. Dan publik bertanya, apakah ini karena target pertumbuhan 8%? Apakah karena penataan ulang APBN? Apakah karena kebijakan fiskal harus lebih agresif, bukan lagi konservatif? Atau ini bagian dari strategi ekonomi era baru Prabowo? Jawabannya bisa macam-macam. Tapi satu hal jelas, pergantian ini bukan keputusan kecil. Ini keputusan yang menentukan arah ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Purbaya masuk dalam situasi yang tidak enak, yang ada justru satu tekanan pertumbuhan 8% yang ambisius target besar, hampir mustahil tercapai tanpa investasi besar-besaran reformasi fiskal efisiensi, anggaran keberanian menghapus program-program lambat, 2 defisit APBN yang makin menantang belanja membengkak. Penerimaan tidak selalu sejalan. Belanja subsidi terus naik. 3. Ancaman resesi global Amerika menahan suku bunga tinggi, geopolitik panas, supply chain rapuh. 4. Ketahanan perbankan. Sebagai mantan kepala LPS, Purbaya tahu betul. Sekali perbankan goyang, ekonomi ambruk. 5. Perang dagang dan tekanan geopolitik Indonesia harus cerdas memainkan. AS, China, Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, Korea. Ini bukan zamannya ekonomi berjalan tanpa politik. Ini zamannya ekonomi adalah politik yang disamarkan. Setelah dilantik, banyak suara publik bermunculan. Jangan cuma teori, kerja nyata. APBN harus lebih berani. Jangan biarkan utang jadi bom waktu. Bangun kepercayaan investor. Harapan paling besar, apakah Purbaya bisa membawa Indonesia benar-benar menuju pertumbuhan yang lebih cepat, lebih stabil, dan lebih merata? Semua mata tertuju padanya. Mari bicara tegas. Purbaya punya modal teknokrat, punya pengalaman, punya jaringan. Tapi kursi yang dia duduki sekarang bukan kursi nyaman. Ini kursi yang panasnya luar biasa. Jika dia berhasil, ekonomi Indonesia bisa masuk fase baru. Fiskal lebih agresif.
belanja negara lebih cepat pertumbuhan, lebih terarah, hilirisasi makin kuat, tapi jika gagal, maka beban politik dan ekonomi yang jatuh ke pemerintah akan sangat besar. Menteri Keuangan itu bukan hanya penyusun anggaran. Dia benteng terakhir negara, dan sekarang benteng itu dipegang Purbaya. Jadi, langkah ini bukan sekadar pergantian menteri. Ini pergantian arah. Arah kebijakan, arah strategi, arah masa depan ekonomi Indonesia publik menunggu jawaban dari Purbaya. Apakah dia akan menjadi tokoh kunci era ekonomi baru? Atau hanya lewat sebagai catatan sejarah? Kita lihat bersama dan kita kawal bersama. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe untuk analisis politik ekonomi paling tegas dan lugas.